Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anna Agustri Praniwati Semari dengan NIM 181303104. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai LKM 5, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Kita langsung saja ke pembahasan. Soal 1, jelaskan risiko usaha dan keberhasilan usaha. Jawabannya, risiko usaha merupakan segala sesuatu yang dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu yang merugikan yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Risiko usaha juga berkaitan dengan kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Dalam risiko usaha juga terdapat ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya, pengertian keberhasilan usaha yaitu merupakan suatu keadaan di mana usaha mengalami peningkatan dari hasil yang sebelumnya. Keberhasilan usaha merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, di mana segala aktivitas yang ada di dalamnya ditujukan untuk mencapai suatu keberhasilan. Soal 2 yaitu beri gambaran tentang ekspansi dan suksesi usaha. Yang mana ekspansi merupakan aktivitas perluasan usaha yang ditandai dengan menciptakan pasar baru, perluasan fasilitas, peningkatan ekonomi, dan pertumbuhan dunia usaha. Ekspansi merupakan langkah penting yang perlu dilakukan pengusaha setelah usaha yang diluncurkan berjalan dan memiliki pasar yang jelas untuk mengembangkan usahanya. Terdapat 4 jenis ekspansi yaitu merger, akuisisi, hostile takeover, dan leverage buyout. Merger merupakan kegiatan menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan. Akuisisi merupakan kegiatan takeover atau pengambil alihan suatu bentuk kepemilikan saham atas suatu aset perusahaan yang dijalankan oleh sekelompok investor tertentu. Hostile takeover merupakan jenis akuisisi yang dilakukan kepada suatu perusahaan secara paksa, dan yang terakhir yaitu leverage buyout merupakan usaha untuk memiliki perusahaan dengan cara meminjam uang untuk melakukan pembelian pada perusahaan tersebut. Sedangkan suksesi usaha merupakan proses peralihan kepemilikan suatu usaha, yang mana sebuah usaha tentunya terdapat masa di mana usaha telah mencapai kemapanannya. Ada kalanya juga terjadi pergantian kepemilikan atau manajemen usaha. Dalam menyusun suksesi usaha tidaklah mudah, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti menentukan tujuan dan objek, membangun proses pengambilan keputusan, menyusun rencana penerusan, melatih ahli waris, dan melibatkan konsultan. Selanjutnya yaitu soal 3, beri contoh tentang cara mengatasi risiko usaha seperti pada link yang telah disediakan. Adapun cara mengatasi risiko usaha yang pertama yaitu dengan menulis rencana bisnis, yang mana membuat rencana bisnis harus dilakukan agar seorang pengusaha dapat merancang tujuan untuk menilai, mengevaluasi, dan merencanakan risiko pada saat menjalankan bisnis dari berbagai sudut pandang, termasuk dari segi operasional, keuangan, atau pemasaran. Yang kedua yaitu perencanaan manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko harus dibuat agar seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya mengetahui langkah-langkah, prosedur, dan cara untuk mengatasi risiko ketika risiko itu muncul. Yang ketiga, mengikuti rencana yang telah dibuat. Dari rencana yang telah dibuat, hendaknya pengusaha mengikuti langkah-langkah tersebut agar rencana yang dibuat tidak menyimpang dan dapat dilaksanakan evaluasi. Yang keempat, yaitu melatih karyawan. Semua karyawan yang bekerja di suatu perusahaan harus dilatih agar dapat menangani segala risiko yang mungkin terjadi, sehingga dapat menghindari dampak negatif yang akan menimbulkan risiko. Dan yang kelima yaitu selalu memperbaharui strategi penanganan risiko. Strategi penanganan risiko harus selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan tren dan perkembangan dari pesaing kita. Hal ini dilakukan dengan menganalisis pasar untuk menentukan tujuan dan menentukan target baru. Yang selanjutnya yaitu soal 4, success story, yang mana di sini saya mengambil success story dari brand Cotton Ink. Cotton Ink merupakan salah satu label ready to wear lokal yang masih kuat bertahan di industri mode yang kompetitif.
mengusung desain pakaian dan aksesoris yang kasual namun tetap fashionable dan mudah dipadu-padakan oleh siapa saja. Cotton Ink ini didirikan pada tahun 2008 oleh dua bersahabat yaitu Carlyn Darjanto dan Ria Sarwono. Carlyn dan Ria memulai bisnisnya dari usaha rumahan yang awalnya menjual kaos stensil bergambar Obama yang waktu itu sedang kampanye presiden. Setelah itu, mereka membuat produk lain berupa convertible shawl yang diterima baik oleh orang-orang. Pada saat itu, promosi yang dilakukan masih mengandalkan dari mulut ke mulut, forum ke forum, sampai akhirnya orang makin banyak tahu dan membeli. Tidak hanya sampai di sana, mereka mengembangkan bisnisnya dengan membuat t-shirt dan legging. Mereka mencoba berjualan di Breaksport Market dan dapat favorit brand hasil survei pengunjung. Dari situ mereka mendapat semacam golden ticket untuk masuk ke Clio Fashion Awards, yang mana pada ajang tersebut mereka mendesain pakaian dan diterima oleh customer dan masyarakat. Dari hal tersebut, Cotton Ink dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dari kesuksesan yang dicapai, saat ini Cotton Ink sudah memiliki kantor sendiri dan memiliki toko yang tersebar di mall-mall bergengsi di Indonesia. Untuk mempertahankan brandnya, mereka memiliki tim kreatif forecasting dan trend spotting, yang mana tim tersebut dibuat untuk menganalisis tren dan yang terjadi, baik tren global maupun lokal. Contohnya, pada saat Lebaran, walaupun bukan tren global, Lebaran merupakan celebration paling besar di Indonesia. Yang mana di sini Cotton Ink selalu membuat koleksi spesial karena orang-orang biasanya ingin melaksanakan Lebaran dengan hal spesial dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk saat ini, Cotton Ink lebih fokus pada apa yang dibutuhkan seseorang, bukan apa yang sedang tren di pasaran. Menurut penuturan Carlyn, orang sekarang makin pintar dan tidak termakan oleh tren. Oleh karena itu, Cotton Ink lebih menarik orang dengan based on occasion. Baik, sekian pemaparan saya mengenai LKM 5, mata kuliah pengantar kewirausahaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.